senantiasa bersemangat pada hari ini, karena sungguh anugerah yang begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming di rumah, dan biar Tuhan sendiri akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita memuji dan menyembah Dia. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Dan biarkan setiap kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan persiapkan hati kami untuk menjalani minggu yang akan datang dengan penuh antusias dan semangat yang datang dari Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam minggu-minggu yang akan datang, tetap dalam proteksi dan penyertaan-Mu, dan biar rencana-Mu saja Bapa yang akan terjadi atas kehidupan kami dan keluarga kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga akan menguatkan dan menyegarkan, membakar setiap roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, ya Tuhan Engkau Allahku. Kita akan mencari wajah-Nya. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Kau memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan Engkau, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Jiwa kita melekat hanya kepadanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib di dalam segala perkara. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Ubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Siapa silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Kita tidak membawa apapun ketika kita lahir di dunia. Dan biarlah itu akan mengingatkan kepada setiap kita. Inilah yang kami punya Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
Tuhan, terima kasih kami bisa melalui bulan Maret ini dengan luar biasa Bapak. Kami melalui, kalau bukan karena Engkau tidak akan mungkin bisa Tuhan. Satu persatu Kau berikan kami jalan keluar, Kau berikan kami hikmat untuk kami bisa punya kekuatan yang luar biasa yang dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kita selalu punya hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah pagi ini dengan hati yang tulus kita berkata, semuanya hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang, kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya karena-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga ibadah hari ini semua dalam tangan Tuhan. Apa yang dari Tuhan saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, bukan dari hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau sendiri yang beracara buat semua jemaat-Mu, baik yang ibadah offline maupun yang ibadah online, semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, para sahabat GBI Lamtera. Hari ini kita melanjutkan pengajaran kita dengan tema Engkau adalah elevator hidup keluarga kita, bagian yang kedua. Saya harap mungkin bisa bagian yang terakhir. Nah, saudara, kalau kita baca di Yesaya 40 ayat 31, dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Penjelasan singkat yang paling gampang kalau kita membaca sebuah quote yang bertuliskan the future belongs to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang. Dikatakan bisa terbang, maka di Yesaya dikatakan mereka itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana caranya? Saudara, firman Tuhan itu adalah nutrisi. Nutrisi rohani bagi daya tahan tubuh rohani kita. Dari berbagai macam serangan dan tipu daya dosa. Konsumsilah firman Tuhan setiap hari, maka saudara dan saya akan menang atas iblis dan semua kendaraan-kendaraannya, yaitu dosa. Minggu lalu saya sharing bahwa agama Islam, Kristen dan Yahudi, pastilah mengenal sosok perempuan yang satu ini. Ia adalah ibu dari segala manusia yang hidup di dunia ini. Minggu lalu saya juga cerita
paling sedikit ada 10 keistimewaan yang dimiliki oleh Hawa yang dapat dilihat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Alkitab, khususnya sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Saudara, sebagian keistimewaan ini mungkin tidak pernah Anda miliki, tidak pernah dimiliki oleh wanita-wanita yang pernah hidup di dunia ini. Namun Tuhan itu tetap setia. Keistimewaan yang Hawa lalui dulu yang kita tidak miliki, Tuhan memberikan solusinya, bukan? Itulah kenapa kita lihat minggu lalu yang tidak mungkin saya bahas lagi, kita melihat mulai evaluasi kejatuhan Hawa. Semua keistimewaan kalau tidak punya dasar yang kuat, maka istimewaan itu rusak dalam sekejap. Hawa yang punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua wanita, itu pun rusak. Hawa sekarang justru menjadi manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Ialah yang membawa dosa ke dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan suka cara berpikir kita itu sederhana. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan suka cara berpikir kita sederhana. Tuhan suka kita tuh gampang percaya pada Tuhan. Itulah kenapa saya belajar tidak mau yang rumit-rumit. Semakin rumit enggak masuk dalam pikiran dan hati saya, malah tidak terjadi apa-apa. Saya belajar dengan cara pikir yang sederhana, saya menganalisa dengan cara yang sederhana, dan yang pasti harus gampang percaya pada Tuhan. Kita sudah membahas 2 poin di minggu lalu. Yang pertama, evaluasi kejatuhan Hawa, jangan biarkan diri sendiri dalam keadaan sendirian. Yang kedua, jangan berjalan menuju tempat di mana pencobaan berada, saudara. Dan hari ini saya akan lanjutkan yang ketiga, evaluasi kejatuhan Hawa. Jangan mau berdebat dengan pencobaan. Saudara, setan menyampaikan satu pernyataan yang tidak menyenangkan Hawa. Inilah cara setan, cara lain untuk menarik perhatian manusia. Setan akan menyampaikan sesuatu yang kelihatannya membatasi kebebasan saudara dan saya. Setan menyampaikan sesuatu yang kelihatannya membatasi kebebasan manusia. Saudara dan saya akan punya pemahaman yang sama, bahwa kita sebagai manusia itu paling tidak senang jika kebebasannya dibatasi dan akan melakukan apa saja untuk mengembalikan kebebasan itu. Itu berlaku buat saya juga, saudara. Nah, cara ini berhasil untuk Hawa. Hawa terpancing dan akhirnya ia terlibat dalam pembicaraan dan perdebatan dengan si penggoda, yaitu si iblis. Setan adalah oknum yang tahu dan hafal akan kebenaran Tuhan. Mungkin ia lebih hafal dari semua manusia di bumi ini. Saudara, bahkan kepada Yesus sendiri, setan mengutip ayat-ayat perjanjian lama. Saya sudah pernah sharing kepada Anda semua. Dalam kisah Hawa, setan mengutip namun membelokkan perkataan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Setan hafal isi Alkitab. Maka yang harus kita lakukan untuk menghadapi setan adalah, perhatikan baik-baik, gunakan firman Tuhan. Menguasai kebenaran Alkitab adalah salah satu keharusan kalau saudara dan saya ingin menang melawan setan. Saudara, dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi manusia dan memberi pengertian di Mazmur 119 ayat 130. Yesus memberikan contoh yang luar biasa kepada saudara dan saya. Ketika Yesus dicobai setan, perhatikan baik-baik, Yesus mengalahkan 3 pencobaan itu dengan perkataan apa, saudara? Pernah saya bahas? Ada tertulis, dan ada tertulis.
Di Matius pasal 4 ayat 4, 7 dan 10. Agar tidak terantuk dan jatuh ke dalam batu pencobaan yang dipasang oleh setan, manusia perlu, katakan sama-sama dengan saya yang keras, manusia perlu apa saudara? Perlu menggunakan firman Tuhan sebagai terang hidupnya. Yesus sudah memberikan contoh, memberikan pedoman buat kita. Setan bisa menggunakan siapa saja atau menggunakan apa saja untuk mencoba berdebat dengan manusia. Kepada Yesus aja setan mencobai kok. Setan menampakkan dirinya kepada Yesus sebagai apa saudara? Seperti malaikat terang, luar biasa. Yesus menghadapi setan seakan-akan seperti malaikat terang. Setan bisa menggunakan siapa saja atau apa saja untuk mencoba berdebat dengan saudara dan saya. Paulus berkata apa? Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara, perdebatan dengan setan tidak perlu dilayani. Hindarilah pembicaraan-pembicaraan yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Perkataan omong kosong atau perkataan sia-sia itu dihindari. Kenapa? Karena semua itu dapat membawa kita ke dalam pencobaan dan dosa. Poin yang keempat, evaluasi kejatuhan Hawa. Jangan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, saudara. Kebenaran harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Katakan sama-sama dengan saya yang keras. 2, 3. Kebenaran harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Jangan ditutup-tutupi atau samar-samar sehingga membuat orang yang mendengarkan menjadi ragu-ragu, bahkan jatuh ke dalam dosa. Saudara, ada resiko kalau kita tuh menambahkan atau mengurangi sesuatu dari kebenaran Tuhan. Setan akan menangkap itu dan menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang kita, untuk membuat manusia menjadi ragu-ragu dan bingung. Ini namanya senjata makan tuan. Anda mengucapkan firman tujuannya supaya iman Anda kuat, tapi kalau Anda mengucapkannya saja ditambahkan atau dikurangi, justru setan menangkap itu dan menggunakan itu buat senjata nyerang balik ke kita. Itulah kenapa jangan pernah menambah atau mengurangi kebenaran firman Tuhan. Saudara, Yesus menggambarkan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, perhatikan baik-baik, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, dikatakan apa? Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Anda bisa lihat di Matius pasal 5 ayat 19. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, kata yang dipakai adalah menduduki. Sementara dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah to call. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah kaleo, yang secara sederhana berarti I call, aku memanggil. Saudara, kaleo juga berarti to be styled or regarded, disebut atau dijuluki atau dianggap. Itu arti kaleo. Bila mana dilihat dari bahasa aslinya, Yesus tidak sedang berbicara tentang posisi, tidak berbicara tentang keadaan seseorang di dalam kerajaan surga, enggak, baik secara rohani maupun fisik. Sebaliknya, Yesus sedang berbicara tentang look upon as the least worthy, dipandang sebagai yang paling tidak layak. Di ayat ini, Yesus sedang berbicara tentang sikap, tentang attitude kerajaan surga kepada para pelanggar-pelanggar hukum.
evaluasi yang akan ditetapkan terhadap karakter mereka. Yesus berbicara tentang evaluasi, Yesus sedang berbicara tentang sikap, tentang evaluasi yang akan ditetapkan terhadap karakter mereka. Ini juga terjadi kepada mereka yang menuruti seluruh hukum. Kesimpulannya, orang yang mengurangi hukum dan mengajarkannya akan dianggap tidak berharga oleh kerajaan surga. Dalam artian bukan menduduki tempat yang paling rendah, bukan, tapi dianggap tidak berharga di kerajaan surga. Sementara orang yang menuruti seluruh hukum akan dianggap berharga. Jadi bukan menduduki tempat yang paling tinggi, tapi secara attitude dianggap berharga, valuable gitu kan. Nah, evaluasi tentang kejatuhan Hawa yang kelima. Jangan memberikan sedikit pun perhatian kepada setan atau pencobaan. Saudara, manusia itu perlu menahan dengan sekuat-kuatnya, bahkan kalau saya boleh bilang tanda petik, dimatikan rasa ketertarikan kepada dosa, namun justru kita harus menumbuhkan rasa ketertarikan kepada kebenaran. Lah kalau Anda dan saya tuh malah senangnya mencari-cari yang dosa, itu ada yang aneh, Anda sudah masuk ke dalam jeratnya. Tapi kalau hari-hari ini Anda tuh tertarik menggali kebenaran, itu saya acungi jempol saudara. Itu artinya Anda dan saya berusaha menumbuhkan rasa ketertarikan kepada kebenaran. Paulus mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, dikatakan apa? Kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup di Roma 8 ayat 13. Inilah yang namanya kunci kemenangan dalam iman itu saudara. Namun bukannya membantah pernyataan setan sebelumnya, bukannya Hawa lari, Hawa memberikan perhatian khusus, pay attention kepada buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sifat manusia adalah ingin tahu dan ingin tahu lebih banyak dan lebih dalam. Celaka saudara. Pertama fokus kepada ular, ya toh. Kini Hawa fokus kepada buah. Dosa itu muncul atau dimulai dari dalam hati saudara. Di mana fokus hatimu dan hatiku, itu akan menentukan apakah manusia itu akan jatuh atau tidak. Yesus berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh apa saudara? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yesus loh yang ngomong, bukan saya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan apa saudara? Melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa saudara? Melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Inilah yang dirasakan dan dialami oleh Hawa. Benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 19 ayat 19. Bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul yang namanya pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Saya ulangi sekali lagi. Yesus dalam Matius pasal 19 ayat 19. Bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, kalau hatimu dan hatiku, hati kita ini benar, maka perbuatan kita pun akan benar. Kalau hati kita jahat, maka perbuatan kita pun akan jahat adanya. Kejatuhan, keruntuhan, kehancuran orang-orang percaya tidak pernah disebabkan oleh apa yang di luar kita, yang kelihatan, enggak. Kejatuhan, keruntuhan, kehancuran orang-orang percaya
Yang menghantam dia adalah yang di dalam kita. Perhatikan baik-baik demi kasih Tuhan. Saya ulangi lagi ke Anda. Kejatuhan, keruntuhan, kehancuran orang-orang percaya itu berasal dari apa yang di dalam kita. Kebusukan dan kejatuhan yang terjadi di dalam kita itu berasal dari apa yang di dalam kita, bukan dari luar yang kelihatan. Kalau di dalamnya sudah jatuh, di luarnya akan mengikuti. Karena di luarnya akan mengikuti apa yang di dalam kita. Kejatuhan kita orang percaya karena apa yang di dalam kita. Dan tidak bisa semata-mata karena yang di luar. Saudara, pelayanan pelepasan, pengusiran roh jahat saya percaya. Tapi begitu setan diusir keluar, Anda tetap kumpul kebo, ya padha wae sami mawon saudara. Ya tetap percuma saudara, kutuknya masih ada di Anda. Anda mau ngusir setan kayak apa? Kalau hidup Anda tuh suka punya hati yang jahat, ya sama saja. Anda tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang besar untuk Allah, enggak pernah. Yang keenam, evaluasi kejatuhan Hawa. Jangan membuat orang lain ikut jatuh dalam dosa. Kalau Anda mau berdosa, lakukan dosa sendirian. Jangan ngajak-ngajak, jangan bawa-bawa orang lain. Apalagi orang lain yang lemah imannya yang Anda ajak. Jangan kita memengaruhi orang lain untuk berbuat dosa. Saudara, sikap seperti ini itu menjalar pada manusia, pada semua manusia termasuk saya. Manusia inginnya orang lain juga ikut dia. Kalau dia berdosa, orang lain harus berdosa. Berapa banyak orang yang kepahitan dalam hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Maka dia akan melakukan banyak hal di luar sana untuk menyengsarakan orang lain. Kenapa? Prinsip dia berpikir, kalau saya sengsara, lo harus sengsara semua. Ini lo manusia saudara, ini lo manusia. Manusia ingin orang lain juga ikut berdosa. Manusia tidak mau binasa sendirian. Saudara, kalau suami melakukan kesalahan, jangan istri ikut-ikutan mendukung. Tegurlah dengan kasih, berdua, jangan di depan banyak orang. Jangan di depan anak-anak. Demikian juga sebaliknya, kalau orang tua melakukan dosa, kan kita kemarin belajar, hormatilah orang tuamu. Apakah orang tua enggak bisa berdosa? Ya bisa, wong ya manusia. Kok bahkan orang tua, pendeta aja bisa berdosa kok. Kalau orang tua melakukan dosa, janganlah anak-anak turut mendukung. Diajak ngomong baik-baik, ditegur dengan kasih. Demikian juga sebaliknya, enggak cuma berlaku satu arah, bolak-balik saudara. Kalau salah seorang anggota gereja melakukan dosa, ya jangan jemaat lain ikut-ikutan mendukung dan menutup-nutupi dosa tersebut. Semakin berdosa, semakin hilang dari gereja. Lah gila apa? Loh kita nih butuh Tuhan kok malah menghilang. Kalau saya berdosa, ini saya loh saudara, saya akan muncul di gereja duduk paling depan. Ya, karena tahu diri yuk, mau berdosa, lah nek wis suci pasti enggak dosa, lah itu aja bertanggung jawab pada Tuhan kita. Karena kan enggak, korupsi menghilang dari gereja, malu loh yang kok malu tuh piye, bertobat bukan menghilang saudara. Ditegur, sakit hati. Harusnya kan bicara baik-baik. Kenapa? Itulah kenapa ada istilah minggu lalu muntaber, mundur tanpa berita. Atau ghosting, sekarang istilahnya ghosting. Gelap gitu kan, les hilang. Ingat, berbuat dosa itu, saya beritahu, demi kasih Tuhan saya ingatkan Anda, berbuat dosa itu jahat di mata Tuhan. Namun membuat orang lain berdosa
saya beritahu sangatlah jahat di mata Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang meminta manusia agar tidak menjadi penyebab orang lain jatuh ke dalam dosa, agar tidak menjadi batu sandungan. Saudara, berapa kali sih ayah saya negur, Gustaf, kamu ini enggak boleh merokok. Walaupun di gereja kamu enggak ngerokok, tapi kupingnya Dedi itu dengar dari jemaat. Pernah lihat kamu ngerokok di rumah makan. Itu namanya ayah yang penuh kasih, mengingatkan. Bukan karena saya anak pendeta dulunya, bukan, untuk kesehatan saya. Ya karena saya ini kalau dari tampangan ya kelihatan toh saudara, apa saya ini orangnya tuh penurut toh, kan ya ketoknya ndablek toh saudara. Tapi kalau saya yang bisa ngerokok bertahun-tahun sejak kelas 3 SD aja bisa berhenti, kalau saudara bilang sulit temui saya, mari kita rokok sama-sama. Bukan, bodoh saya kalau rokok sama Anda. Tapi intinya adalah kalau Anda itu sebagai pengikut Kristus diingatkan orang lain supaya tidak jatuh dalam dosa, bukan supaya hilang dari gereja. Salah Anda mikirnya. Lah aku izin mbok tegur, lho kok piye kok tegur kok izin. Kalau Anda terusan begitu, Anda akan habis hidupmu dan hidupnya dan hidupku juga kalau saya nggak mau ditegur, saudara. Sebagai pengikut Kristus, kekristenan, saya nggak bilang orang-orang beragama Kristen loh ya, karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi kalau saya bilang pengikut Kristus, kekristenan itu artinya cara hidup. Cara hidup pengikut Kristus namanya kekristenan. Saya nggak bicara agama Kristen, enggak. Saya bicara pengikut Kristus. Kekristenan justru harus mengingatkan orang lain supaya tidak jatuh dalam dosa sambil menjaga dirinya sendiri agar tidak jatuh dalam dosa, saudara. Paulus berkata apa? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, perhatikan baik-baik, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat yang pertama. Perkataan dan tindakan kita hendaklah jadi berkat buat orang lain, bukan malah mendatangkan masalah dan dosa kepada orang lain. Saudara masih ingatkah tema kita? Kita ini elevator hidup. Kalau pesawat terbang itu elevatornya mati karena benda mati, dihandle oleh pilotnya untuk menaikkan dan mengarahkan pesawat turun. Berikut juga ada daya dorong itu yang mengarahkan pilotnya. Tapi kalau kita ini elevator hidup, kita sendiri ini yang berperan bersama dengan keluarga kita. Kita mau mengarahkan ke atas nih, karena siap untuk menaikkan derajat hidup keluarga kita. Ciailah derajat hidup. Terus kita punya daya dorong yang dari Tuhan. Tapi kalau kita ini dilihat Tuhan ora pantes, nanti kalau semakin dibawa ke atas malah Anda tambah dosa, tambah jeru. Saya ingatkan Anda demi kasih Tuhan. Demi kasih Tuhan, saya berdoa Anda mudeng. Kita buka di Obadja 1 ayat 4. Siapa bilang orang yang mengarahkan elevatornya ke atas kayak pesawat siap meluncur? Siapa bilang enggak mungkin turun? Yang bilang siapa? Kita lihat di Obadja pasal 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, sarangku di bintang Pak, enggak mungkin turun Pak. Oh iya, gitu kan. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan sombong jadi orang. Jangan merasa Anda bisa berbuat itu terus selama-lamanya. Saya ulangi lagi, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun, dari sana loh saudara, aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan dan tindakan kita, firman berkata bukan Gustaf,
Saya itu kotor, saudara, najis. Tapi saya sudah bertobat. Saya tidak mau dihakimi dengan masa lalu saya. Kalau Anda dengar, Gustaf dulu parah, tak jawab, kamu tahu sampai sejauh mana? Tak kandhani sing luwih parah maneh malahan. Loh, Bapak bangga? Bukan, biar Anda jangan meniru saya. Kalau niru saya, bodoh, katakan sebelah-sebelahnya. Bodoh kalau niru Gustaf itu. Ikutlah Tuhan, perkataan dan tindakan kita. Firman berkata, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Elevator hidup kita mungkin sudah kita hadapkan mengarah ke atas. Mungkin berharap daya dorongnya ke atas. Namun pastikan, sudahkah sesuai dengan kehendak Allah, saudara? Dan jangan karena Anda mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Mari kita buka. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Dikatakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara punya kawanan domba Allah? Ya pasti ada. Wong kita itu dijadikan pemimpin kok, bukan ekor. Minimal Anda mengembalakan keluarga Anda sendiri. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Apalagi Anda ketua komsel. Ya kan? Apalagi Anda itu guru sekolah minggu. Apalagi Anda dan saya ini pemimpin di kantor, di pelayanan, worship leader, pemain musik, tamborin. Banyak wes, melayani anak jalanan, apapun, melayani konsumsi, doorkeeper, ngitung persembahan. Anda tuh diberikan tanggung jawab itu menggembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Semua jemaat GBI Lantera ini ada padamu, saudara. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan apa, saudara? Kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang setuju katakan amin. Evaluasi kejatuhan Hawa yang ketujuh. Segala perbuatan pasti ada resikonya. Allah memberikan hukuman kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tapi jangan lupa juga memberi hukuman kepada ular, tumbuh-tumbuhan, dan bumi, saudara. Baca baik-baik. Hukuman ini mewakili komunitas masing-masing. Saat itu kematian masuk ke dalam bumi, upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kehidupan di bumi berubah drastis. Namun kepada Hawa, kalau Anda lihat di Kejadian 3 ayat 16, ada beberapa hukuman yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik. Untuk Hawa ada beberapa hukuman yang Tuhan berikan. Yang pertama, susah payah dan kesakitan waktu mengandung dan melahirkan anak. Siapa di tempat ini yang melahirkan anak gampang? Enggak kesakitan? Kalau enggak kesakitan melahirkan anak, lahirkanlah terus-menerus. Lumayan, saudara. Saya mau pengen punya anak banyak aja, cuma dipercaya satu. Bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada dosa di dunia ini, maka semua kaum perempuan akan sangat menikmati saat-saat mengandung dan juga melahirkan anak-anak mereka. Seorang wanita ketika mengandung dan sementara proses persalinan, banyak wanita yang ngomong, "Kapok aku, sakit aku iki, mengandung, abot iki, abot." Saya aja ngandung, lemak saya sendiri aja berat, apalagi mengandung anak. Namun setelah bayinya mulai nangis, mulai muncul, keluar dari perut, manis, mungil, lahir dengan selamat, semua ibu ngomong apa? Wah, luar biasa ya.
Sakitku mau ki lali kabeh aku sani, selali aku iki. Wek loro-loro pringkis-pringkis tapi guyang-guyu lihat anaknya gitu kan. Bahkan enggak sedikit tuh yang ngomong apa, nanti punya anak lagi ya. Loh, sangar toh. Bayangkan dengan kesakitan saja wanita merasa senang untuk punya anak lebih dari satu. Apalagi kalau enggak ada rasa sakit. Tapi hukuman yang pertama, susah payah dan kesakitan waktu mengandung dan melahirkan anak. Hukuman yang kedua kepada Hawa. Sudah kesakitan melahirkan anak, susah payah waktu mengandung dan melahirkan, tapi hukuman yang kedua apa? Hawa akan birahi kepada Adam. Hukuman kedua itu walaupun dia tahu rasa sakitnya, tapi Hawa menaruh birahi kepada suaminya terus, pada Adam. Apakah ini suatu hukuman atau suatu berkah? Dalam sebuah jurnal, dalam bahasa Inggris, nanti saya tampilkan di YouTube channel ini di layar. The Hebrew word shak, desire, means to run after, to have a violent craving for a thing, indicating the strongest possible desire for it. Thought oppressed by man and tortured by the pain of childbirth, the woman would still feel an intense desire for her husband. Artinya apa? Kata Ibrani sak gitu ya. Keinginan, artinya mengejar, memiliki keinginan yang besar kepada sesuatu, menunjukkan keinginan terkuat yang mungkin untuk itu ya kayak birahi kepada suaminya, ingin bermesraan dan segala macam. Meskipun tertindas oleh kaum pria dan disiksa oleh sakit bersalin, kaum wanita akan masih merasakan keinginan yang kuat kepada suaminya. Itulah kenapa ada komentator, orang yang suka memberikan komen, terbagi dalam beberapa pendapat mereka. Apakah ini disebut hukuman? Adakah alasan untuk menyimpulkan bahwa keinginan ini, keinginan untuk dia itu birahi pada suaminya, diberikan untuk meringankan penderitaan kaum wanita? Keinginan untuk birahi pada suaminya diberikan untuk mengikat hati suami istri supaya semakin erat? Itu karena komentator. Itu hukum yang kedua yang Hawa dapatkan. Yang ketiga, Adam akan berkuasa atas Hawa. Saudara, hukum ketiga, Adam ini berkuasa atas Hawa. Ketika diciptakan, Hawa, perhatikan baik-baik, adalah penolong bagi Adam. Kita semua tahu Hawa itu diciptakan untuk menolong, sebagai penolong bagi Adam. Kejadian 2 ayat 18. Namun Hawa telah mengorbankan kedudukan yang indah ini. Allah menempatkan Adam dan Hawa harusnya sejajar. Yang satu yang ditolong, yang satu penolong. Namun setelah jatuh dalam dosa, Hawa berada di bawah Adam. Dikatakan sebuah di jurnal teologi yang sangat luar biasa. The woman had broken her divinely appointed relationship with the man. Instead of being a help meet for him, she had become his seducer. Therefore her status of equality with man was forfeited. He was to rule over her as Lord and Master. A wife is described in Scripture as being possessed by her Lord. Dan segala macam, karena waktu saya terjemahkan aja langsung. Si perempuan telah melanggar ikatan yang Tuhan telah tetapkan dengan si pria. Seharusnya perempuan menjadi penolong bagi pria, tapi justru telah menjadi perayu pria. Oleh karena itu, status yang sejajar dengan pria hangus. Pria menguasai wanita sebagai tuan. Istri digambarkan ke dalam kitab suci sebagai yang dimiliki oleh tuannya. Di antara sebagian besar masyarakat yang non-Kristen, wanita sepanjang masa telah tunduk kepada degradasi dan perbudakan yang sesungguhnya. Di antara orang Ibrani, bagaimanapun kondisi wanita adalah berada pada tempat yang lebih rendah meskipun bukan penindasan atau perbudakan. Tapi perhatikan baik-baik,
Kekristenan, sekali lagi saya bukan ngomong agama Kristen. Kekristenan telah menempatkan wanita pada platform yang sama sebagai manusia sehubungan dengan berkat dari Injil di Galatia 3 ayat 28. Meskipun suami adalah kepala rumah tangga, prinsip-prinsip Kristen akan memimpin seorang suami dan istrinya ke dalam pengalaman kemitraan yang nyata di mana masing-masing begitu mengasihi kebahagiaan dan kesejahteraan satu dengan yang lain yang tidak pernah terjadi kepada yang lain untuk mencoba memerintah atas yang lain. Anda bisa lihat di Kolose 3 ayat 18 dan 19. Dalam kekristenan, ingat baik-baik, telah menempatkan wanita pada platform yang sama sebagai manusia yang sehubungan dengan berkat dari Injil. Saudara, evaluasi kejatuhan Hawa yang ke-8 yaitu tetap selalu memiliki pengharapan walaupun telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah memberikan janji Injil kepada Adam dan Hawa. Allah berfirman apa saudara? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu ular atau setan, dan perempuan ini itu Hawa. Di antara keturunanmu itu keturunan ular atau setan, dan keturunannya, keturunan Hawa. Keturunannya, yaitu keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu, meremukkan setan atau ular. Dan engkaunya ular atau setan, akan meremukkan tumitnya, yaitu keturunan Hawa. Di Kejadian 3 ayat 15. Saudara, Allah menjanjikan kelepasan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ayat ini sering disebut sebagai Injil pertama, proto-evangelium. Keturunan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Allah menubuatkan, Allah ngasih solusi buat saudara dan saya. Manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah mengasihi saudara dan saya. Dikasih solusi. Allah menubuatkan Yesus Kristus akan mati di kayu salib. Sebagai penggenapan apa? Ular meremukkan tumit keturunan perempuan. Dan kebinasaan kekal dari setan, yaitu keturunan Hawa, mengajukan para ular. Yesus berhasil dibunuh oleh setan. Namun itu hanya untuk 3 hari saja. Hari Jumat, Sabtu, Minggu yang akan kita rayakan juga bulan-bulan mendatang. Ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, maka giliran setan untuk mengenang, meratapi kepastian nasibnya. Yaitu apa? Kepastian nasibnya setan, kematian kekal di api neraka. Untuk mengenapi kepalanya yang diremukkan oleh keturunan perempuan di Wahyu 20 ayat 7. Saudara, Adam dan Hawa sangat berharap janji keselamatan itu segera terrealisasi oleh karena mereka merindukan saat-saat indah bersama Allah di Taman Eden tanpa dosa. Itulah kenapa saran saya untuk kita belajar membuka bulan berikutnya di bulan April. Di bulan Maret ini, tim musik maju ke depan. Mari kita baca ayat terakhir di 1 Petrus 5 ayat 6. Inilah kunci supaya kita tuh belajar dari apa yang sudah dilakukan kesalahan oleh ibu dari semua yang hidup. Janganlah kita gampang masuk lagi oleh kesalahan-kesalahan yang konyol, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan apa? Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, saudara. Ingat, saudara dan saya ini elevator hidup buat keluarga kita. Future belongs to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang, yang elevatornya diarahkan ke atas dan daya dorongnya ke atas. Kalau pesawat terbang itu elevatornya benda mati, yaitu ada di ekor pesawat, bentuknya sirip horizontal, yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan badan pesawat naik atau turun dan selanjutnya mengangkat
atau menurunkan ketinggian pesawat dengan mengubah sudut kontak sayap pesawat, saya beritahu elevator pesawat itu kompartemen penting dalam penerbangan. Hari ini kita belajar kesalahan ibu dari semua yang hidup. Begitu juga dengan hidup kita. Maka begitu hidup kita ini bermasalah, kalau elevator hidup kita itu tidak segera dibenahi bersama Tuhan, tidak punya rasa rendah hati di bawah tangan Tuhan, bertobatlah, rendah hatilah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan sampai Anda lepas. Sebagai elevator jangan sampai Anda copot. Karena kalau elevator itu copot atau lepas dari Tuhan, gak ada pilihan langsung. Gak ada pilihan yang juga tidak langsung. Anda tidak bisa tertolong. Anda akan terjun bebas ke bawah. Oleh sebab itu di Yosua 24 ayat 14a dikatakan apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Amin. Satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jesus. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan Roh Kudus. Kau ingatkan kami untuk belajar dari sumbernya. Karena Kau tahu Kau ingin menegur kami, memberikan kami jalur yang benar, sehingga kami tidak merasa jadi orang yang minder karena berbuat dosa, tidak jadi orang yang berkecil hati, bahkan menghilang Tuhan. Kau ingin kami tahu, untuk kami ini sadar bahwa kami tidak mungkin luput dari dosa. Kau ajari kami untuk rendah hati dan mau belajar, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama.
Bapa, hari demi hari kami lalui itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Dan kami percaya bulan April nanti kami lalui itu karena dengan dahsyat yang luar biasa karena kemurahan-Mu saja. Bapak, kalau sebentar lagi kami berikan persembahan, mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, membayar nasar kami, bahkan juga memberikan buah sulung kami. Itu semua karena kesempatan yang Kau berikan buat kami. Tidak lagi banyak kesempatan yang diberikan. Pada saat kesempatan itu ada, kami mau mengambil kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Jadi kami sebentar lagi akan menerima doa berkat. Dan bagi semua Bapak dan Ibu, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali Tuhan. Panjang umur dan kesehatan menyertai kita semuanya. Biarlah kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, semua dalam rencana Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dengan iman kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala, Bapak menguatkan, membakar semangat setiap roh kita. Tetaplah antusias bersama Tuhan. Jaga diri dan jaga keluarga Anda dengan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, tingkatkan imunitas dan iman. Sampai jumpa pekan depan dengan penuh antusias bersama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.